Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa menjumpai Anda semuanya. Nah, pada bulan ini kita membahas tentang integritas yang kita harus memiliki dalam dunia pekerjaan. Saya percaya setiap orang Kristen harus bekerja untuk mendapatkan uang dan membiayai keluarganya. Tetapi di dalam pekerjaan itu kita harus memiliki kinerja yang baik, attitude yang benar, dan juga prestasi yang dapat dibanggakan. Kalau saya baca dalam Alkitab, Yusuf adalah seorang yang berprestasi, penuh hikmat Tuhan dan rajin, sehingga dia dipercaya menjadi raja muda di Mesir. Karena dia bisa mengelola gandum Mesir, sehingga orang-orang Mesir dan yang lain tidak usah mati kelaparan, karena ada hikmat untuk bisa mengatasi semuanya itu. Daniel juga adalah seorang pekerja yang luar biasa, sehingga dia diangkat menjadi Perdana Menteri di dalam kerajaan Babilonia dan juga Media Persia. Karena apa? Dia jujur. Raja tidak pernah dirugikan karena apa yang dilakukan. Dia nggak usah takut KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena waktu diteliti nggak ada kesalahannya ya saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ini harus memiliki integritas, tetapi juga prestasi yang dapat dibanggakan. Saya percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman, menjaga hati supaya selalu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang pernah memakai Yusuf, Tuhan yang pernah memakai Daniel, engkau juga bisa dipakai Tuhan di marketplace untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat di tengah masyarakat. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan ketika kita hidup benar-benar sesuai dengan firman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sidang jemaat yang berkati Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Yes, kita percaya di dalam Tuhan bersama dengan Yesus. Kita semua luar biasa, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita kembali datang untuk kita sama-sama beribadah, berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk kita datang beribadah, berbakti, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mau himbau untuk Bapak Ibu Saudara boleh mengajak seluruh anggota keluarga untuk kita bersama-sama beribadah, datang kepada Tuhan, membangun mezbah di dalam Tuhan untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan juga saya mengajak dan menghibau Bapak Ibu Saudara boleh menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk kita boleh sama-sama beribadah dan kita mau menghormati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa, sama-sama kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh sama-sama datang menghampiri Engkau Tuhan dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun dalam kondisi dan keadaan yang kami belum bisa memungkinkan untuk kami boleh bersama-sama beribadah di dalam satu ruangan yang sama Tuhan. Namun kami berterima kasih Tuhan lewat kesempatan ibadah online hari ini. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus akan menjamah kami, Roh Kudus akan melawat setiap kami, dan kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas bagi setiap apapun Tuhan ya Bapa. Dan kami buka hati kami sama-sama Tuhan, biar kiranya Roh-Mu yang berkarya dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan apa yang menjadi mau Tuhan, biar Tuhan nyatakan dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Allah dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami siap, kami datang, kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya, kita mau katakan amin. Haleluya. Gereja Bethel Indonesia Manggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Mari sama-sama kita menaikkan pujian iman kita katakan. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis,
Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati, gereja yang diberkati untuk memberkati, gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan nyanyian dan syukur kepadanya, sebab Tuhan begitu baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian, katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Katakan, saat hati bersyukur, amin, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Katakan, masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata penuhi kita semua, setiap keluarga Tuhan, dimanapun kita berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya Tuhan dengan pujian sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat bagimu Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian
Ya, terima kasih Tuhan, Kau hadir. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga pada pagi hari ini. Karena Bapa, kami yang masih ada sampai hari ini, semua karena belas kasihan Tuhan. Hari lepas hari, kami boleh melihat begitu besar karya Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Bapa kami yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, kami mau belajar untuk setiap saat dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar setiap hari untuk dapat taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Walaupun kami masih beribadah secara online Tuhan, tetapi kami percaya Bapa bahwa Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan menerima lawatan Allah, kami akan menerima berkat Allah, kami akan menerima mujizat Allah di dalam ibadah kami sepanjang pagi hari ini. Tuhan, terima kasih banyak. Kiranya Bapa, segala pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk semua gereja Tuhan dimanapun berada, yang hari ini juga melakukan ibadah. Tuhan memberkati Bapa, yang berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan lewat media sosial Tuhan, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, apapun Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapa. Dan Bapa, kiranya kebenaran firman Allah dapat disampaikan Tuhan, sehingga banyak kuping yang mendengar, banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan kami percaya firman yang hidup akan mengubah setiap hati, setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa pada pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan Tuhan gerejamu di tempat ini Tuhan, jemaatmu Tuhan, kami berdoa biar seluruh sidang jemaat tempat ini Tuhan, oh Tuhan, selalu Tuhan mencari Engkau dengan segenap hatinya Tuhan. Jemaat Tuhan tempat ini semakin kuat di dalam Tuhan, walaupun Tuhan banyak hal yang terjadi hari-hari ini, tapi biarlah Tuhan jemaat tetap berpegang teguh kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami hanya datang daripadamu. Kami berdoa menyerahkan jemaatmu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah mereka, berikan mereka kekuatan baru, dan biarlah mereka tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaatmu yang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan, kekuatan dari Tuhan menyertai jemaatmu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian, pelayan-pelayanmu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah sepanjang hari ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas seluruh kehidupan hamba-hambamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan Tuhan negara kami Tuhan. Situasi yang terjadi hari-hari ini mencekam kehidupan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini, kami percaya kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Sebab itu kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan presiden kami dengan segala semua jajarannya. Tuhan, dalam mereka menjalankan tugas kenegaraan Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka Tuhan kemampuan dalam menyelesaikan semua persoalan yang terjadi hari-hari ini Bapak.
Dan kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Indonesia boleh mengalami Tuhan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan Tuhan para medis yang bekerja keras siang dan malam untuk menangani Tuhan pasien-pasien COVID yang semakin hari semakin bertambah. Tuhan, perlindungan Tuhan bagi mereka dalam mereka menjalankan tugasnya Tuhan. Engkau melindungi mereka dan Engkau memberikan mereka kekuatan. Kami berdoa untuk pasien-pasien COVID yang sekarang terletak di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka Tuhan. Tuhan menjamah Bapa, dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan tolong Bapa, mereka di dalam mereka menjalani perawatan di rumah sakit, mereka dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemberian vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati Bapa, agar semua boleh sampai kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bapa, saatnya Tuhan untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Bapa, tolong kami semua. Berikan kami pengertian ya Roh Kudus, sehingga kami dapat menangkap setiap kebenaran firman Allah yang disampaikan pagi hari ini Bapa bagi kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami semua, sehingga bukan saja kami sebagai pendengar, tetapi setiap firman yang kami dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Dan firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan pakai sebagai juru bicara Allah bagi kami pada hari ini. Tuhan, pengurapan Allah atasnya. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kata, kalimat yang Dia sampaikan Bapa, dan kami tahu itu semua adalah isi hati Allah yang Allah berikan bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Urapan-Mu atas hamba-Mu, pakai dia Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan dapat dihancurkan. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dengan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita mau teduhkan hati kita. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Engkau. Engkau yang begitu setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
indahnya Engkau. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan kami yang hebat. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih setia-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena oleh kasih dan anugerah-Mu, kami boleh berada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau ada di tempat, di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Di situ Engkau hadir. Tuhan, karena kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman-Mu berjanji dan mengatakan di mana dua, tiga orang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau ada di sana. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang adalah isi hati
dan pikiranmu yang Engkau akan sampaikan kepada sidang jemaat-Mu. Bapa, bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus, kami tolak segala kuasa-kuasa roh intimidasi, kuasa-kuasa roh yang hendak merampas firman Tuhan, yang hendak mengalihkan pikiran kami, yang hendak mengganggu keadaan kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati sinyal Wi-Fi yang kami pergunakan, gadget yang kami gunakan, supaya kami dapat mendengarkan dan mengikuti ibadah ini sampai dengan akhirnya, dengan tidak mengalami gangguan apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita sama-sama orang percaya mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bersyukurlah bahwa oleh karena kasih anugerahnya, kita semua dalam keadaan yang luar biasa bersama Yesus. Namun jika ada di antara saudara yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, ketahuilah kami semua sebagai anggota tubuh Kristus mendoakan saudara. Tetap usahakan untuk mengarahkan hati pikiran saudara kepada Yesus Kristus dan janji-janjinya dalam firman-Nya. Kiranya saudara boleh segera mendapat pemulihan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam video yang tadi ditayangkan sebelum ibadah dimulai, Bapak Pendeta Rubin Adi sebagai Ketua Umum BPH GBI menyebut tahun 2021 sebagai tahun membangun karakter ilahi. Karakter adalah perilaku yang diekspresikan pada saat kita dalam keadaan tertekan atau dalam keadaan kita berbahagia. Respon yang muncul bisa benar, bisa salah. Pada sepanjang bulan Juli ini, Tuhan ingin kita mengerti atau belajar bahwa kita harus memiliki karakter ilahi dalam pekerjaan kita. Nah, dalam video klip tadi, kita mendengar apa yang disampaikan, yaitu bahwa dalam pekerjaan atau dalam bekerja, kita harus memiliki antara lain kinerja yang baik, yaitu mampu bekerja dengan baik, dan juga ada sesuatu hasil yang dicapai. Kemudian kita juga harus memiliki sikap yang benar. Kita juga harus mampu memperlihatkan prestasi yang dapat dibanggakan. Nah, kita akan sama-sama belajar untuk hidup benar di tengah pekerjaan kita sehari-hari, menjalankannya sesuai dengan standarnya Tuhan, dan tidak berjalan bertentangan dengan firman Tuhan. Tema kita hari ini di minggu pertama bulan Juli ini adalah hikmat untuk hidup sukses. Nah, apa itu sukses? Sukses itu bukan berarti kita sudah mencapai atau mempunyai jabatan yang tinggi. Atau mungkin kita sudah terkenal. Atau mungkin kita mempunyai banyak uang. Kita sudah kaya. Bukan itu yang dikatakan atau diartikan sebagai sukses. Tetapi menurut John Maxwell, dia adalah seorang hamba Tuhan, pembicara. Dia menulis banyak sekali buku yang fokusnya pada kepemimpinan. Dan teori kepemimpinan yang dia ajarkan adalah kepemimpinan yang berdasarkan seutuhnya pada Alkitab, yaitu kepemimpinan Yesus Kristus. Dia katakan, dia menemukan apa yang dimaksud dengan sukses adalah kalau kita mengetahui atau menyadari tujuan kita di dalam kehidupan ini. Nah, apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita? Kita akan menemukannya di beberapa ayat yang akan kita sebentar dengar. Yang pertama, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, di situ dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kemudian dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, sebab segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu hidup oleh kuasanya, dan segala sesuatu itu untuk kemuliaannya. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Kemudian di dalam Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Atau dikatakan apapun yang kamu perbuat, lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Berikan yang terbaik dengan penuh gairah, dengan penuh semangat dan antusias. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Seolah-olah kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, dengan demikian dapat kita simpulkan, supaya hidup kita sukses, maka kita harus mengerti standar yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus bagi pengikut-pengikutnya, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagi kita sebagai murid-murid Tuhan. Bahwa tujuan hidup kita, apa saja yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, semua itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu agar nama Tuhan dimuliakan dan dimasyhurkan, disanjung tinggi. Berbicara tentang pekerjaan apa yang dimaksudkan? Pastinya bukan tentang pekerjaan Tuhan dalam hal ini. Walaupun sebenarnya pekerjaan Tuhan termasuk juga di dalamnya. Tetapi pekerjaan yang ada dalam benak kita saat ini adalah pekerjaan sekuler. Pekerjaan yang bersifat duniawi, bukan yang bersifat kerohanian atau keagamaan. Misalnya, kita sebagai direktur atau manajer, atau kepala bagian, atau sekretaris, atau mungkin bagian personalia, atau mungkin kita bekerja di bidang pemasaran dan sebagainya di sebuah kantor atau perusahaan. Saudara, banyak sekali kita dapat sebutkan satu-satu. Mungkin sebagai seorang salesman, seorang penjual, sebagai karyawan bekerja di sebuah toko, mungkin saudara sebagai guru dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara, bekerja dalam istilah bahasa Ibrani diartikan sama dengan beribadah. Ya, jadi makna bekerja dalam bahasa Ibrani itu sama dengan makna beribadah. Tidak ada perbedaan antara bekerja dan ibadah. Nah, yang menjadi perhatian kita saat ini adalah bahwa di dalam hidup ini tentu tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti banyak halangan, banyak rintangan, apalagi tantangan yang kita hadapi, termasuk di dunia pekerjaan kita. Mari kita lihat beberapa tantangan yang sering terjadi atau kita jumpai di tempat pekerjaan, di tempat usaha, tempat kita beraktivitas sehari-hari. Contohnya, misalnya seorang kepala bagian berkata kepada resepsionisnya, nanti kalau Pak Budiman telepon, bilang saja barangnya baru saja dikirim ya. Padahal barangnya di packing aja belum. Pagi-pagi seorang direktur berkata kepada sekretarisnya,
Siapapun yang telepon saya hari ini, bilang saja saya sedang keluar kota. Padahal Pak Direktur gak kemana-mana hari ini. Seorang pembeli yang sedang menawar berkata, kasih deh 15.000 aja ya. Saya mau ambil 10 kilo nih. Penjualnya jawab, wah gak bisa bu. Harga segitu baru modal aja. Padahal modalnya jauh di bawah harga yang ditawarkan. Seorang karyawan kantor disuruh oleh kepala bagiannya untuk membeli beberapa kebutuhan kantor. Pelayan toko berkata, Pak, jadi saya harus cantumkan harga berapa di bonnya Pak? Karyawannya bilang, tolong tambahkan 200.000 saja. Saudara menghadapi seorang rekan kerja yang sering menyalahkan hasil pekerjaan saudara. Selalu apa yang saudara lakukan salah aja. Bagaimana respon saudara? Menjauhi orang tersebut? Saudara introspeksi, belajar dari kesalahan saudara? Atau bodoh amat? Atau saudara berusaha memperbaiki karena saudara sudah merasa benar? Jika saudara tahu bahwa di kantor di mana saudara bekerja, saudara tidak menjalankan kewajiban, yaitu membayar pajak, apa yang saudara lakukan? Di tempat kita bekerja, sering kita temukan karyawan yang tidak jujur. Mereka menyalahgunakan fasilitas dari perusahaan yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan, tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Contoh, menggunakan telepon kantor yang seharusnya untuk kepentingan kantor, tetapi justru digunakan untuk melakukan komunikasi pribadi yang pada akhirnya membuat tagihan telepon perusahaan membengkak. Atau contoh lainnya ialah penggunaan alat transportasi perusahaan. Harusnya untuk kantor, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Akhirnya, biaya bahan bakar kendaraan perusahaan tersebut membengkak, yang harusnya tidak terjadi. Nah, ada juga terjadi pada saat laporan keuangan perusahaan disiapkan. Banyak kecurangan terjadi dalam menyajikannya. Data-data yang sebenarnya dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan dari jumlah yang sebenarnya. Saudara mungkin ingin izin liburan, sudah janjian dengan keluarga, tetapi tiba-tiba saudara harus lembur karena pekerjaan sedang menumpuk. Jadi bos tidak mengizinkan. Akhirnya, saudara izin sakit, mengatakan bahwa saudara sakit, supaya kita bisa berlibur dengan keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebanyakan ini terjadi dan karena masalahnya ini dianggap simpel. Akhirnya jadi kebiasaan. Dan nanti efeknya baru terasa ketika kinerja kita tidak lagi efektif dan produktivitasnya berkurang. Biasanya akan terlihat pada review tahunan yang tidak baik atau buruk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah atau sedang atau sering berhadapan dengan situasi-situasi seperti yang saya sebutkan tadi. Sebagai orang percaya atau sebagai anak Tuhan, jika kita menghadapi situasi semacam itu, bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang kita harus ambil? Keputusan apa yang harus kita ambil? Bagaimana kita harus bersikap terhadap semua itu?
bagaimana di tengah situasi keadaan seperti itu kita dapat berkinerja dengan baik, mampu bekerja dengan baik, bersikap dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita jujur, kita dikatai mau menjilat atasan atau sok suci. Kalau kita melihat ada hal-hal yang tidak benar seperti kecurangan-kecurangan yang dilakukan, kalau kita diam, kita salah. Kita tegur, nanti kita dibenci. Hidup kekristenan orang percaya memang tidak mudah dan penuh ujian. Nah, Pengkhotbah 10 ayat 10b mengatakan, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi, yang terpenting supaya kita bisa berhasil dalam hidup ini adalah hikmat. Berhasil dalam pekerjaan kita adalah hikmat. Berhasil untuk sukses adalah hikmat. Mari kita baca sama-sama dan lihat apa yang Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengutusan Tuhan ini tentunya bertujuan agar murid-muridnya dan kita juga semua sebagai murid Kristus untuk menjadi saksinya, menjadi terangnya, supaya banyak bangsa, banyak orang datang kepada Kristus dan menerima keselamatan. Ayat ini bukan berarti tidak relevan bagi kita. Bukan berarti ayat ini hanya dikhususkan bagi hamba-hamba Tuhan atau penginjil yang ada di kota-kota atau di desa-desa, yang ada di pelosok, yang belum pernah mendengar tentang Injil, menyampaikan Injil di sana. Ayat ini berlaku untuk kita orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Kita semua, tidak terkecuali seorang pun. Kita dipanggil supaya mempunyai hati seperti Tuhan. Kita dipanggil mempunyai hati seperti Tuhan, yaitu Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan diutus ke tempat-tempat tersebut yang belum pernah mendengar Injil, tetapi juga di keseharian kita, di pekerjaan, di kantor, di tengah keluarga, di pasar, di lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Disitulah ladang penginjilan kita. Mari kita perhatikan apa yang Yesus tadi sampaikan. Dikatakan lihat. Artinya lihatlah. Inilah. Dengarlah. Sesungguhnya inilah. Artinya saudara, melihat bukan sekedar dengan mata atau hanya membayangkan, tapi melihat dengan lebih dalam, melihat dengan hati dan pikiran. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik artinya saudara melihat dengan cara berbeda, kreatif, penuh perhitungan. Saudara bijak dalam mengambil keputusan, pandai melihat situasi, ataupun pandai melihat peluang dan kesempatan. Juga cerdik itu saudara cepat mengerti tentang suatu atau sebuah situasi, dan pandai mencari pemecahannya atau solusinya. Cerdik itu memiliki arti panjang akal atau juga pandai mencari pemecahan.
Kalau licik artinya banyak akal yang buruk, pandai menipu, pandai curang, akal-akalan. Cerdik itu suatu hal yang kita lakukan dengan bijak dan tepat. Kecerdikan biasanya dianggap ya hampir samalah dengan kelicikan. Nah, kalau ketulusan sering dihubungkan dengan kepolosan atau keluguan. Nah, Bapak Ibu, keduanya memiliki karakter yang seolah berlawanan dan tidak sejalan. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan agar keduanya dapat hadir dalam diri orang percaya secara bersamaan, cerdik dan tulus. Dalam menghadapi keadaan akhir zaman seperti ini, dibutuhkan kecerdikan dan ketulusan dalam menjalaninya. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, cerdik itu ataupun maksud saya di dalam kata Yunaninya yang dikatakan phronimos itu artinya cerdik itu adalah wise dalam bahasa Inggris, atau berhikmat, mempunyai hikmat, dapat melihat jauh ke depan. Segala sesuatunya itu diperhitungkan, antisipasi. Kecerdikan yang dimaknai di dalam Alkitab lebih berbicara tentang kecerdasan saat ini yang berdampak ke masa depan. Kecerdikan yang dimaksud bukan hanya sesaat atau berdasarkan keadaan yang dihadapi hari ini, tetapi juga memikirkan dampak dan akibat jangka panjang di masa depan. Jadi di dalam arti bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris dikatakan wise dan prudent. Wise dan prudent, bijaksana, bijak, berhikmat, memang membicarakan tentang ketepatan sebuah keputusan hari ini yang berdampak pada masa depan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan hendaknya kamu cerdik seperti ular. Karena ular itu dia mempunyai dua radar yang unik untuk mengenali keadaan sekitarnya dan untuk mengenali mangsanya, bahaya. Dia tahu keadaan apa yang ada di sekitarnya, seperti apa. Gerakannya memang lamban, merayap. Dan ular itu tidak bergerak agresif seperti singa ataupun serigala yang cepat menyergap. Tapi pelan, tapi pasti. Dan ular itu dapat bereaksi sesuai dengan informasi yang dia terima. Saudara, kecerdikan itu menekankan tentang cara dan metode. Maka ketulusan menekankan tentang motivasi. Motivasi akan mendorong sebuah tindakan atau keputusan. Motivasi merupakan motor dari sebuah tindakan. Dalam beberapa situasi, keadaan bisa mengganggu motivasi dan akhirnya membatalkan atau membelokkan sebuah tindakan. Tetapi motivasi yang tulus tidak terpengaruh oleh situasi. Kita akan sejenak melihat domba. Kita dilambangkan sebagai domba. Kenapa, saudara? Domba itu lemah lembut, jinak. Domba itu mau dituntun, setia mengikuti gembalanya. Domba itu penurut, taat, dengar-dengaran suara gembalanya. Domba tidak merusak, tidak merugikan, tidak pernah menyerang, bahkan cenderung diserang. Dia selalu menjadi sasaran binatang buas. Domba mudah hilang atau tersesat. Tanpa gembala, domba tidak berdaya dan ketakutan. Domba tidak dapat membela diri sendiri. Dan sifat domba itu berlawanan dengan sifat serigala. Itu sebabnya kita, anak-anak Tuhan, dikiaskan sebagai domba.
Nah, kita lihat serigala. Di dalam Yohanes 10 ayat 12b dikatakan serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba. Jadi memang makanan serigala mungkin yang utama adalah domba. Yehezkiel 22 ayat 2 mengatakan serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Nah, ini serigala, saudara, dibayangkan atau digambarkan sebagai orang-orang yang menerkam mangsanya. Dia haus akan darah, haus dan tamak, dan dia membinasakan orang-orang. Biasanya dia cari untung sendiri dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak halal. Serigala itu adalah lambang musuh pengikut Tuhan. Binatang ini sangat jahat. Dia menyerang dan memangsa, dia menyakiti, mencabik-cabik mangsanya. Dia menghancurkan. Dia mencari mangsa di malam hari. Siang hari serigala sembunyi. Dia binatang yang sangat garang, rakus. Dia membunuh domba lebih banyak daripada yang dapat mereka makan. Dan serigala ini melambangkan kepalsuan. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan dia menyamar sebagai domba. Yang dikatakan serigala berbulu domba. Serigala adalah gambaran orang-orang yang dengan keji menentang orang-orang Kristen. Dia berbahaya bagi orang Kristen. Bukan hanya membunuh nyawa, tetapi juga membunuh kekristenan kita. Saudara bisa bayangkan bagaimana seekor domba, kita sebagai anak-anak Tuhan dilambangkan sebagai domba, berada di tengah-tengah serigala. Sungguh sangat menakutkan. Tetapi karena Kristus yang mengutus kita, pasti Dia juga yang akan melindungi kita. Yesus mengatakan demikian supaya mereka tahu hal terburuk apa yang harus atau akan mereka hadapi, yang akan kita hadapi. Kita akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus. Orang-orang yang ingin hidup seperti Kristus dibenci oleh dunia. Sejenak kita lihat bagaimana ular itu. Seperti tadi sedikit sudah saya sampaikan, dikatakan ular itu cerdik. Dan memang ular adalah binatang yang paling cerdik. Dia sangat waspada menghadapi musuh. Dan ada juga ular yang unik yang bisa merubah warna. Dan sistem pertahanannya sangat luar biasa dan mematikan. Ular itu tanggap melihat kondisi sekelilingnya. Tidak asal nabrak. Ular itu sangat berhati-hati, sangat waspada dan sangat cekatan. Kita lihat merpati. Merpati itu lambang kemurnian dan ketulusan. Lambang kesetiaan. Hati yang bersih dan lambang orang yang tidak berbahaya, tidak merugikan, tidak menjatuhkan, tidak memanipulasi. Lambang orang yang setia, lambang orang yang tidak memperalat, tidak berprasangka buruk, dan tidak menghakimi. Sifatnya tidak bercampur dengan hal-hal lain atau hal-hal yang jahat, tetapi sifatnya murni, bersih. Dia tidak bersalah, sederhana, lembut. Dan merpati ini tidak memiliki empedu. Empedu tempat menyimpan racun. Nah, merpati ini juga dilambangkan sebagai Roh Kudus. Merpati ini, Bapak Ibu, memiliki beberapa kemampuan juga seperti ular dalam membaca situasi sekitarnya. Dia juga bisa melihat ke masa depan. Dan ini adalah yang Tuhan sampaikan, supaya kita cerdik seperti ular. Bukan hanya cerdik seperti ular,
tetapi juga harus tulus seperti merpati. Jadi yang Tuhan katakan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita perlu bijak, berhikmat, tapi tulus. Jadi walaupun kita lemah dan tak berdaya dan berada di tengah dunia yang jahat, kita harus cerdik. Kita harus tanggap. Kita harus cekatan melihat sekeliling kita seperti ular. Sehingga kita bisa menjaga diri kita tidak mudah terjebak atau terperangkap. Kita bisa melihat orang lain yang orang lain tidak lihat. Kalau kita cerdik aja, kita jadi jahat. Hanya tulus saja, kita jadi bodoh. Nah, perintah Tuhan adalah kita harus cerdik dan tulus. Cerdik itu bukan sesuatu yang jahat, melainkan berlaku bijak. Tulus, bukan bulus. Tulus, apa yang di hati dan pikiran sama dengan tindakan dan ucapan. Tidak ada motivasi tersembunyi dalam segala tindakannya. Berbuat baik tanpa pamrih. Tidak ada niat jelek terhadap orang lain. Jalannya lurus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada suatu yang kita akan belajar pada hari ini tentang hikmat untuk hidup sukses. Jadi kita sudah belajar, kita tahu bahwa untuk sukses Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi cerdik seperti ular. Kita berhikmat, mempunyai hikmat. Apa itu artinya hikmat, Bapak Ibu? Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12 menjelaskan hikmat itu adalah faham menimbang perkara. Saya ulangi, faham menimbang perkara untuk menghakimi. Hikmat itu pengertian untuk memutuskan hukum, untuk mengambil keputusan seadil-adilnya. Nah, hikmat dan kebijaksanaan mempunyai arti yang hampir sama. Hikmat lebih ke arah ketinggian level batin, sedangkan bijaksana itu lebih ke arah ketinggian level berpikir. Contohnya Raja Salomo. Raja Salomo dihadapi kasus di mana 2 perempuan Sunda datang kepadanya. Mereka melahirkan seorang bayi dalam rumah yang sama dan tidak ada orang lain dalam rumah itu. Berarti kejadian itu tidak ada saksinya. Salah satu dari mereka mengalami bayinya mati, lalu menukar dengan bayi yang lain. Pada waktu pagi, ibu itu hendak menyusui anaknya, dan dia lihat anaknya mati. Tapi setelah dia perhatikan, ternyata itu bukan anaknya. Maka terjadilah pertengkaran di depan raja. Nah, kita tahu semua cerita selanjutnya. Saat itu Raja Salomo mengambil keputusan dan bertindak adil sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan saat itu. Dalam bahasa asli, hikmat itu berarti bijak dalam berpikir. Dan kalau orang pikirannya bijak, maka dia juga bijak dalam perkataannya dan juga bijak dalam bertindak. Bijak dalam mengambil keputusan, bijak dalam memilih. Sesungguhnya hikmat ada sebelum alam semesta ini diciptakan, Bapak Ibu. Hikmat itu bukan pengetahuan yang banyak. Hikmat itu bukan kepandaian. Pengkhotbah 9 ayat 16 berkata, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Nah, kapan kita dapat bertindak dengan hikmat? Tentu kalau pikiran kita dipenuhi dengan hikmat. Hikmat yang dari Tuhan. Apa itu hikmat yang dari Tuhan? Yang pertama, Tuhan katakan, hikmat Allah adalah Kristus sendiri. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24 mengatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yang kedua, Amsal 3 ayat 19 mengatakan,
Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran dan awan menitikan embun. Hikmat Tuhan yang menciptakan bumi. Yang ketiga, Yesaya 33 ayat 6 mengatakan, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Nah, sekarang kita lihat apa manfaat kita memiliki hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan bukan hikmat dari dunia ini. Yang pertama, Amsal 2 ayat 11-12 mengatakan, kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Nah, hikmat itu memelihara kita, menjaga kita, melepaskan kita dari jalan jahat, melepaskan kita dari orang-orang yang ingin menipu kita. Kita harus mengakui Bapak Ibu, sebagai manusia berdosa, kita memiliki keterbatasan untuk mengerti dan memahami semua hal dalam hidup ini. Di sisi lain, ada banyak rahasia hidup yang kita tidak bisa mengerti dengan cara pikir kita yang terbatas ini. Itu sebabnya kita membutuhkan hikmat Tuhan. Nah, seperti tadi saya sudah katakan, yang kedua, manfaat hikmat di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 adalah supaya kita bisa berhasil. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Yang ketiga, manfaat hikmat di dalam Amsal 19 ayat 8. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Manfaat hikmat yang ketiga adalah kebahagiaan. Yang keempat, Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Manfaat hikmat, bahwa kita mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada permata. Dan yang kelima dikatakan dalam Amsal 3 ayat 13-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saudara, kita mendapatkan hikmat. Artinya kita mendapatkan keuntungan yang melebihi perak dan melebihi emas. Karena hikmat itu lebih berharga daripada permata. Orang yang punya hikmat Tuhan pasti selalu mendapat jalan keluar yang menguntungkan dirinya dan orang lain. Dan orang yang mempunyai hikmat Tuhan tidak pernah merugikan orang lain. Orang yang mempunyai hikmat Tuhan adalah orang-orang yang kreatif dan biasanya diberikan hal-hal yang baru dari Tuhan. Kita lihat apa ciri-ciri hikmat Tuhan. Saudara, Yakobus 3:17 mengatakan, ciri hikmat Tuhan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Jadi kita bisa membedakan antara hikmat dunia dari hikmat Tuhan dari ciri-ciri tersebut. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita memperoleh hikmat? Mazmur 111 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan berarti mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita memegang perintah-perintahnya. Melakukan perintah-perintahnya. Melakukan dan taat akan semua ketetapan dan ketentuan yang Dia berikan. Arti takut adalah kagum, hormat dan gentar akan Tuhan. Jadi kalau kita menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan, kita gentar akan firman-Nya, Dia akan memberikan hikmat-Nya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barang siapa dari kita yang ingin bijaksanaan atau berhikmat, harus terlebih dahulu menghormati Tuhan. Langkah pertama menuju hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah mengasihi firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah Allah sendiri. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencintai firman-Nya, kita setia membaca firman-Nya. Mau terus belajar hingga kita mengerti isi hatinya. Kita mengerti akan pikirannya. Apa yang Dia mau. Apa yang Ia kehendaki. Setelah kita tahu, saudara, tentu kita harus sering mempraktekannya dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya menjadi satu kebiasaan. Hikmat itu bisa juga diartikan bahwa kita menggunakan suatu pengetahuan dengan benar. Bahwa kita melakukan sesuatu dengan benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Kristus Yesus, Dia adalah Allah yang telah menjadi hikmat bagi kita. Ketika kita hidup menurut karakter Yesus, kita sedang berjalan dalam hikmat Tuhan. Kita tidak hanya diajar untuk berbuat baik, tetapi berbuat benar. Dan patokan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Banyak orang menganggap remeh firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan tidak fokus. Apalagi saat ibadah online tidak ada yang melihat. Saudara mungkin sambil membaca, orang mengirim WA pada saudara, saudara balas. Merasa tidak terlalu butuh firman Tuhan. Google bisa banyak menolong saya. Banyak teknologi canggih yang bisa memprediksi masa depan. Padahal kepada orang-orang yang membuat teknologi itu datangnya juga dari Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara ingin memiliki hikmat, harus hidup dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh, apalagi menjauhinya. Di dalam Perjanjian Baru, hikmat itu disebut Sofia, artinya Sofia, yang artinya kebijaksanaan atau kecerdasan. Nah, orang yang bergaul karib tiap hari dengan firman-Nya tidak akan tinggal dalam kebodohan. Dia akan menjadi cerdas. Cerdas di dalam mengambil keputusan dengan benar. Dia akan membuat pilihan yang benar dan tepat. Kita perlu hikmat Tuhan untuk dapat melakukannya. Dan hikmat itu juga didapat dari pembelajaran dalam proses hidup. Kalau kita sedang diproses, jangan menjalaninya tanpa pembelajaran, Bapak Ibu. Dalam Perjanjian Baru, Sofia ataupun hikmat itu diartikan sebagai pengetahuan tentang hal-hal manusiawi dan ilahi. Jadi bukan hanya tentang Tuhan, tetapi juga tentang manusia. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Minta dari Tuhan. Ya, Yakobus 1:5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara, rohlah yang memberikan karunia kepada kita untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayub 12 ayat 13 mengatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yang ketiga, bagaimana saudara dapat mendapatkan hikmat? Cari hikmat seperti saudara mencari perak. Dan kejar seperti saudara mengejar harta terpendam. Hikmat Tuhan itu tidak instan. Ia diibaratkan perak dan harta terpendam. Hikmat Tuhan dapat kita gali lewat seringnya kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, mempelajarinya, dan melakukannya. Amsal 2 ayat 1-6 ingin saya bacakan bagi saudara. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Kebijaksanaan, kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan semua datangnya dari Tuhan. Untuk kita dapat mengambil keputusan dan membuat pilihan dalam segala keadaan dengan memandang ke depan. Terlebih dalam masa yang sukar seperti yang kita hadapi saat ini. Dan semua itu harus didorong oleh motivasi untuk menolong orang lain. Bukan mencari keuntungan pribadi, maupun mencari aman bagi diri sendiri dengan menghalalkan dengan segala cara. Hikmat yang dari dunia biasanya merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Tetapi Tuhan ingin kita berjalan di dalam hikmat-Nya, agar setiap keputusan maupun langkah yang diambil seturut dengan kebenaran firman-Nya, supaya nama Tuhan mendapat hormat dan kemuliaan dan ditinggikan sampai selama-lamanya. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur. Tuhan, terima kasih Kau telah menyatakan isi hati dan pikiran-Mu kepada kami. Tuhan, bahwa kami harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kau ingin kami memiliki hikmat-Mu. Hikmat yang boleh kami terima daripada Engkau. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terutama di tengah-tengah di mana kami bekerja. Di tengah-tengah situasi di mana kami bekerja, mungkin di toko, mungkin di pasar, mungkin di mana saja Tuhan Engkau tahu di dalam segala pekerjaan kami. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang akan tolong kami. Dan kami percaya hikmat-Mu ada beserta dengan kami. Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan daripada anak-anak-Mu. Tuhan, mungkin di antara anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu, ada yang mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di tengah-tengah pekerjaannya. Kami sering tidak tahu. Kami sering tidak mengerti apa yang harus kami lakukan.
Bahkan kami sering terjebak sebagai anak-anak Tuhan untuk mengikuti langkah-langkah mereka, untuk mengikuti hikmat mereka. Oh Tuhan, ampuni kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami untuk kami boleh mengerti dan dapat melakukannya. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, kiranya Engkau berkati roti dan anggur ini. Tuhan, agar memberikan kami, Tuhan, hati yang semakin melekat kepada Engkau, semakin bersekutu dengan Engkau. Tuhan, dan kami percaya melalui perjamuan kudus ini kami boleh mengalami berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat rohani, berkat-berkat ilahi, juga berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan roti dan anggur kita. Saya persilahkan kepada para keluarga, kepala keluarga, bapak atau ibu, atau yang dituakan dalam keluarga untuk membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lampau. Dan jika kita bertobat dan percaya kepada Dia, maka segala dosa kita akan dihapuskan oleh kuasa darahnya yang kudus. Dan setiap kali kita makan roti dan minum cawan Tuhan, kita memberitakan kematiannya sampai Ia datang. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita bahwa jika kita makan dan minum tubuh dan darahnya, maka kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ada persekutuan yang erat, ada persekutuan yang intim dan melekat pada Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat roti yang melambangkan tubuh-Mu yang telah mempersekutukan kami dengan Engkau. Biarlah bilur-bilur-Mu yang ada di tubuh-Mu akan menyembuhkan dan memulihkan kami secara jasmani lebih rohani. Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah, dihancurkan dan telah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami boleh mendapat pemulihan. Kami boleh mendapat kekuatan baru. Kami boleh mendapat berkat yang semakin berlimpah. Dan Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kami dibaharui. Kami boleh mendapat hikmat daripada Tuhan, seperti yang kami boleh dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Hari saat ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Mari kita arahkan hati untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera di dalam anugerah Putranya yaitu Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai. Haleluya! Semua orang yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin. Mari saat ini kita mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi